أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت Apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang disuramkan. Berkenaan dengan ayat ini, Khalifah keempat, Jemaat Islam Ahmadiyah, Hadrat Mirza Tahir Ahmad, mengatakan, matahari dan bintang-bintang yang dimaksud merupakan perumpamaan simbolis tentang Islam dan para aulia Muslim. Al-Quran menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Sirojam Muniru, yang secara harfiah berarti matahari yang cemerlang. Sedangkan para sahabat pengikut beliau menyebutnya sebagai bintang-bintang yang gemerlapan, di mana pada saat matahari tidak bersinar, mereka akan tetap memberikan sinar yang cukup guna membimbing manusia. Bila disebutkan bahwa matahari tidak lagi memancarkan sinarnya, maka yang dimaksud adalah merosotnya pamor Islam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah simbol kehidupan agama Islam, dan meredupnya bintang-bintang menyatakan tentang zaman di mana para aulia Muslim tidak lagi merefleksikan nur Islam. Apa yang tersirat tersebut sepenuhnya didukung oleh isi dari ayat-ayat berikutnya. Ayat-ayat tersebut berbicara tentang zaman terjadinya kemajuan besar di bidang ilmiah, politik dan sosial, yang semuanya menjadi ciri dari zaman tersebut. Bagian pokok dari surah ini berkaitan dengan kemajuan materialistik dunia Kristen. Sebagai hasil lanjutan dari ditemukannya benua Amerika, tahun 1492 telah menjadi papan petunjuk, pemisah dunia lama dengan dunia baru. Sebagaimana dikemukakan oleh ahli sejarah Kristen sendiri, dalam buku The Chronicle of the War yang mengemukakan ciri menonjol tahun tersebut yang berkaitan dengan Islam. Dikatakan bahwa setelah perang selama 10 tahun, Granada sebagai satu-satunya negara muslim di Spanyol telah dikalahkan oleh tentara Kastilia. Takluknya kota ini dielu-elukan umat Kristiani sebagai hari yang paling berberkat dan merupakan alamat baik bagi Spanyol. Umat muslim menyatakan kejadian tersebut sebagai bencana terdahsyat yang pernah menimpa Islam. Ferdinand dan Isabella menaklukkan Granada, kerajaan muslim terakhir di Spanyol, yang selama ini selalu bertahan terhadap penaklukan Kristen selama 2 abad. Dengan jatuhnya Granada, maka berakhirlah pemerintahan umat muslim di Spanyol yang berlangsung tanpa terputus selama 700 tahun. Setelah berakhirnya pemerintahan politis umat muslim pada tahun 1492, mulailah upaya terorganisasi oleh gereja untuk menghabisi Islam. Meski dominasi muslim telah berakhir setelah masa pemerintahan lebih dari 500 tahun, pengaruh Islam yang telah tertanam selama masa itu tidak mungkin dipupus dalam waktu 1 atau 2 tahun saja. Terdapat banyak sekali bangsa Moor yang tersebar di seluruh daerah perbukitan di selatan Andalusia, yang merupakan kantong-kantong Islam yang terisolasi. Di samping itu, terdapat jumlah yang lebih banyak lagi orang-orang Spanyol yang telah memeluk Islam, yang tidak kalah dalam kesalehan dan ketekunannya mengikuti ajaran Islam dibanding para penakluknya dari Arab dan Afrika. Bagi gereja mereka dianggap sebagai duri dalam daging, mereka dicap sebagai kafir, yang senantiasa diburu selama berlangsungnya pemerintahan dinasti Kristen. Adalah Jimenez sebagai seorang militansi gereja yang paling gigih, yang menginginkan jiwa dari para kafir ini diselamatkan dari api neraka, terlepas mereka mau atau tidak. Ia adalah seorang uskup dari Toledo, yang menjadi penasehat utama Ratu Isabella. Ia mencoba menanamkan dalam pikiran Isabella bahwa doktrin jahat berupa sikap berbaik hati terhadap para kafir itu sama dengan meninggalkan Tuhan. Ia seorang yang amat teguh dalam tujuannya. Ia mensiasati sang ratu agar menyusun sebuah undang-undang di mana bangsa Moor diberi pilihan, dibaptis, atau dibuang keluar dari Spanyol. Mereka yang memeluk Islam harus diingatkan bahwa nenek moyang mereka dahulu adalah Kristiani, dan secara keturunan mereka itu dilahirkan dalam gereja, dan karena itu mereka harus mengikuti akidahnya. Sejak itu, mulailah proses awal dari berakhirnya pamor Islam di Spanyol. Banyak rumah peribadatan Islam ditutup, tidak terbilang naskah tertulis yang merupakan hasil karya pengetahuan bangsa Moor selama berabad-abad telah dibakar oleh kardinal yang kejam tersebut. Sedangkan orang-orang Muslim yang sengsara diancam dan disiksa, dipaksa mengikuti ajaran Injil
dengan cara mengikuti petunjuk pemuka-pemuka gereja. Perlakuan yang sama mereka lakukan kepada bangsa Yahudi. Mayoritas mereka akhirnya menyerah, karena lebih mudah menanggung kehilangan keimanan daripada kehilangan rumah dan harta bendanya. Namun secercah dari semangat bangsa Moor lama masih tetap bersinar terang di antara penghuni perbukitan di Las Alpujarras. Para penguasa Spanyol tidak bersikap bijak ataupun jujur dalam penanganan mereka terhadap bangsa Morisco, dan dengan berjalannya waktu, para penguasa itu menjadi bertambah kejam dan curang. Orang-orang Muslim dipaksa menanggalkan pakaian asli yang berwarna-warni dan harus menggunakan topi dan celana panjang seperti orang Kristen. Mereka harus berhenti mandi dan membiarkan dirinya berdebu seperti para penakluk mereka. Meninggalkan bahasa mereka, melupakan adat istiadat dan tata cara, bahkan mengganti nama-nama mereka, serta berbicara dengan bahasa Spanyol. Adalah Raja Philip II yang bertugas untuk melaksanakan hukum tiranikal ini, yang oleh ayahnya diabaikan secara sengaja. Pada tahun 1567, ia menerapkan peraturan busuk yang mengatur bahasa, adat dan lain sebagainya. Ia pun membuat larangan terhadap kebersihan dengan cara membongkar tempat-tempat pemandian di Alhambra. Melalui undang-undang dengan slogan tanpa pengampunan, telah menyebabkan dijagalnya para pria Muslim di hadapan wanita dan anak-anak mereka. Desa-desa di Alpujarras telah menjadi rongsokan manusia. Sebagian mereka dibuang, dan banyak sekali dari orang-orang yang dibuang itu mati karena kelaparan, kelelahan, dan tersengat matahari. Sedangkan sebagian lainnya berhasil mencapai Afrika, di mana mereka mengemis untuk makan sehari-hari, namun tidak memperoleh tanah untuk diolah. Dinyatakan bahwa tidak kurang dari 3 juta bangsa Moor yang dibuang dalam periode sejak jatuhnya pemerintahan Islam. Mereka dikalahkan dan dihantam dari segala sisi, sampai akhirnya mereka diusir dari tanah Andalusia, di mana semua itu terjadi dalam masa tahun 1017 Hijriah. Matahari dominasi politis umat Muslim yang tenggelam di tahun 1492 telah meninggalkan ufuk mengenaskan selama 2 abad, sampai akhirnya memadamkan sama sekali sinar bawaan Islam dari langit Spanyol dan menjadikannya sebagai malam yang tidak berbintang. Adapun pencerahan sekuler yang dulunya telah dibawa kebudayaan Islam ke Spanyol, tidak memerlukan waktu sekian lama untuk juga ikut redup.